Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Makassar. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik terkait dengan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Firdaus. Saya Fatma Sandra. Saya Dera Karema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak Pi. Ya, selamat siang Bu Diana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau Bu Diana itu bagaimana Baik kabarnya? juga, Pak Pi. Alhamdulillah. Pak Pi hari ini mau melakukan coaching sama Ibu siapa ini? Ya, insya Allah sebentar Bu, saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Fatma Sandra. Oh iya, kalau gitu saya lakukan kelas supervisi dulu sebentar, Pak. Ya, siap. Nah ini sebelum kita melakukan coaching, Pak, saya akan memberikan memberitahukan mengenai penilaian apa sih yang dinilai ya. Jadi saya harap selama Bapak nanti memberikan coaching sama Ibu Fatma, semoga sesuai dengan alur perintah, Pak ya. Kemudian ada 3 yang akan dilihat di sana, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachingnya sendiri. Ya. Nah untuk itu kira-kira kompetensi apa nih Pak selama coaching ini Pak? Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching bersama coach, mungkin yang pertama adalah bagaimana kita sebagai coach harus sebisa mungkin freelance atau kehadiran penuh. Kemudian insya Allah nanti saya akan mencoba menggali potensi terhadap coaching dengan menggunakan pertanyaan dan bobot supaya nanti coaching itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang nanti coaching. Oke, dari beberapa kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, nah kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang mana yang akan diobservasi nih Pak? Terkait dengan kompetensi secara spesifik, mungkin saya berusaha nanti mencoba memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kenapa demikian? Ini terkait dengan permasalahan yang akan disampaikan oleh coach. Nanti saya berusaha memberikan pertanyaan berbobot supaya nanti si coach ini dengan sendirinya bisa menemukan jalan keluar terkait dengan permasalahan yang disampaikan. Oke, nah sekarang kriteria pencapaian pengembangan kompetensi apa yang nanti Bapak harapkan setelah melakukan coaching? Terkait dengan kriteria pengembangan ini adalah mungkin lebih kepada berusaha menggali potensi pada coaching sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada seperti itu. Oke, saya sudah mendapat gambaran awalnya Pak ya sebelum kita melakukan coaching sama Bu Fatma. Nah nanti Pak sesudah Bapak lakukan coaching kita bertemu lagi ya Pak ya. Siap. Oke, silakan mungkin Bapak bisa langsung melakukan coaching dulu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Sandra. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, tapi agak galau. Ya, akhirnya insya Allah pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan coaching beberapa minggu ke depan lah. Ya, semoga nanti berjalan lancar coachingnya. Mungkin ini bisa kira-kira situasi apa ini sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan pada kegiatan coaching hari ini? Begini Pak, di kelas saya itu ada satu orang siswa saya yang di setiap pembelajaran itu kayaknya tidak semangat belajar. Setiap apapun kegiatan yang saya lakukan di kelas itu dia ikut melaksanakan tapi tidak bersemangat. Kelihatan bahwa dia kayak tidak ada di situ. Dia cuma mengerjakan tugas saja tapi tidak kayak seperti tidak hadir di dalam ruangan tersebut. Jadi saya merasa kenapa ini? Artinya situasi yang dihadapi Ibu Sandra ini ternyata Ibu Sandra mendapati siswa yang kurang semangat pada saat proses belajar mengajar. Saking tidak semangatnya, seolah-olah tidak ada di sini. Iya. Nah, kalau menurut Ibu Sandra kira-kira yang membuat hal seperti itu kira-kira apa? Yang ini yang bikin saya galau Pak, karena
Saya sudah membuat pembelajaran itu bervariasi. Terus saya juga sudah menggunakan media pembelajaran yang menurut saya menarik dan anak-anak yang lain menikmati. Terus saya juga sudah melakukan pembelajaran yang sifatnya sambil bermain. Tapi kok ini anak tetap tidak ada semangatnya. Yang bikin saya ini, apakah ada kesalahan di sayanya atau bagaimana yang sampai dianya tidak semangat begitu? Oh iya, luar biasa sebenarnya ini Bu Sandra, berbagai macam strategi sudah dilakukan. Iya. Tapi terkait dengan masalah itu, sebenarnya Bu Sandra menginginkan situasi seperti apa? Jadi saya menginginkan anak ini kembali semangat Pak, terus kayak menikmati pembelajaran di kelas itu, karena kan metodenya bermain. Otomatis saya mau melihat dia itu ceria bermainnya, pokoknya hidup, tidak seperti yang kayak cuma ada saja tapi tidak ada nilai yang ada di situ. Saya ini. Sebenarnya masalah sangat luar biasa sebenarnya. Kemudian begini, tadi kan Ibu Sandra sudah melakukan berbagai macam strategi untuk mewujudkan situasi supaya anak itu semangat ya. Kira-kira tadi kan strateginya seperti ini kan tetap tidak berpengaruh ya. Kira-kira ada gagasan lain yang bisa memancing ini anak supaya semangat belajar? Tapi Pak, sebenarnya mungkin saya belum pernah ngajak anak ini untuk ngobrol. Maksudnya mungkin saya harus ngobrol dari hati ke hati mungkin ya Pak, karena mungkin saja permasalahannya ada di rumah atau bagaimana mungkin ya Pak ya, seperti itu. Jadi mungkin saya harus ngajak anak ini ngobrol dari hati ke hati mungkin. Artinya rencana Ibu Sandra, gagasannya yang belum dilakukan bagaimana kita secara langsung secara face to face berkaitan dengan anak tersebut, ya mungkin mudah-mudahan nanti apa yang menjadi rencana Ibu Sandra terkait dengan bicara langsung atau dari hati ke hati dengan anak itu, atau mungkin barangkali dia yang menyebabkan semangat belajarnya itu, kira-kira ada nggak dari pengaruh dari masalah di rumahnya? Ya itu, makanya itu Pak, rencananya kalau memang ini saya ngobrol dulu sama anaknya, terus kalau memang anaknya sudah mau bercerita tentang apa yang menjadi masalah sampai dia tidak semangat belajar, mungkin saya juga akan menghubungi orang tuanya mungkin Pak, supaya saya dan orang tuanya bisa sama-sama mencari solusi. Maksudnya jalan keluar bagaimana supaya semangatnya ini anak bisa kembali. Artinya untuk memastikan bahwa anak-anak kembali semangat belajar, tadi Ibu Sandra sudah sampaikan, berusaha berbicara secara pribadi dengan anak. Kemudian tentunya mungkin nanti Ibu Sandra menghubungi kedua orang tuanya. Anak sekarang kira-kira kriteria seperti apa sebenarnya ini yang ingin Ibu Sandra capai? Saya maunya anak ini belajar itu semangat, terus menikmati, karena kan sekarang proses pembelajaran di kelas itu selalu berpihak pada anak, menginginkan anaknya itu menikmati pembelajaran sambil bermain. Jadi saya maunya ini anak bisa menikmati belajarnya sambil bermain. Oke, artinya kriteria sudah ada kita tentukan bagaimana nanti anak tersebut bisa belajar dengan semangat, kemudian menikmati proses pembelajaran yang disampaikan. Terkait dengan strategi tadi yang saya dengar mungkin sebenarnya sudah cukup untuk membangkitkan semangat anak. Nah, kembali lagi tadi mungkin Bu Sandra akan mencoba hubungi orang tuanya. Selain seperti itu, ada tambahan lagi terkait dengan apa yang harus Bu Sandra lakukan? Mungkin saya apakah perlu komunikasi dengan kepala sekolah juga? Iya, mungkin saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sama-sama mengajar di kelas, karena kan bukan cuma guru kelas. Dan saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk sama-sama berbicara dengan orang tuanya jika mungkin memang permasalahannya berasal dari orang tua. Jadi mungkin seperti itu Pak. Artinya ini sudah banyak sebenarnya jalan keluar yang Ibu Sandra sudah sampaikan. Tentunya tadi kan di kelas yang Ibu ajarkan bukan Ibu Sandra sendiri,
ada jumpai mungkin, Iya, ada ada penjelokan. Iya. Artinya nanti misalnya ketika Ibu Sandra sudah berkomunikasi dengan anak dan masih tertutup, Iya. nanti Ibu Sandra bisa Bisa. memanfaatkan guru penjelokan. Iya, iya. Guru penjelokan sebenarnya kalau kita pikir memang lebih mahir Iya. dalam bahasa psikologi sana. Iya. Iya, terkait dengan kegiatan coaching kali ini, mungkin Ibu Sandra bisa menyimpulkan apa yang harus Ibu lakukan terkait dengan permasalahan. Jadi setelah kita bincang-bincang ini Pak, Iya. alhamdulillah saya sebenarnya sih sudah kepikiran ke situ, cuman saya masih mencari mungkin saya salah di proses pembelajaran. Iya. Kita setelah berbincang, oh ternyata masih ada proses yang belum. Oke, selamat siang Pak Fir. Ya, selamat siang Bu Diana. Nah, bagaimana tadi sesi coachingnya dengan Bu Fatma? Alhamdulillah, kalau saya bilang tadi sesi coaching bersama Ibu Sandra sangat luar biasa. Bagaimana tadi si Ibu Sandra menyampaikan beberapa masalahnya terkait dengan ada siswa yang kurang semangat dalam belajar. Kemudian sebenarnya apa yang saya lakukan saya Ibu Sandra sebenarnya ilmu juga bagi saya. Karena berbagai macam strategi sudah dilakukan, sangat luar biasa menurut saya. Iya. Tadi saya lihat juga kayaknya seru sekali ini coachingnya tadi sama Iya, Bu iya, Fatma. iya. Ya Pak ya. Nah, kira-kira kriteria pengembangan kompetensi apa yang sudah Bapak capai dari sesi coaching ini? Terkait dengan kriteria yang sudah dilakukan tadi, mungkin menurut saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Kemudian bagaimana misalnya tadi saya sudah menggali tujuan kepada si coach, kemudian mengidentifikasi, artinya pertanyaan saya ajukan, kemudian si coach sendiri mengidentifikasi masalah, kemudian selanjutnya kedepannya kira-kira rencana aksi apa yang akan dilakukan dan bertanggung jawab seperti itu. Iya, tadi saya sudah lihat ya Pak ya, saya ikut juga memantau ini. Iya. Nah, memang Bapak ini sudah menerapkan alur tirta ya sewaktu Iya. Bapak coaching tadi. Apalagi Pak Fir sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini Iya. pada coachingnya tadi, sehingga menggali terus ini tadi Pak Fir saya lihat ya, menggali terus potensi dari coachingnya untuk menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri, kegalauannya dari coaching tersebut. Nah, kira-kira dari kompetensi mengenai coaching ini kedepannya kira-kira apa? Nanti kalau coaching berikutnya ini Pak Fir ingin Iya. fokusnya ke kompetensi yang mana lagi? Terkait dengan nanti coaching berikutnya, mungkin sebenarnya ada dua sebenarnya. Tapi yang paling utama sebenarnya bagaimana kita sebagai coach pada kegiatan coaching sebenarnya harus lebih tingkatkan lagi itu bagaimana mendengarkan aktif terkait dengan masalah-masalah yang akan disampaikan oleh si coaching. Setelah mendengarkan aktif, disitulah mungkin kita akan berusaha nanti membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi, supaya nanti dengan pertanyaan berbobot itu si coaching ini lebih dalam lagi bisa menggali potensi. Setelah itu mungkin dengan potensinya dan menggali menggali potensinya terkait dengan pertanyaan berbobot yang kita ajukan, bisa menemukan ide-ide brilian dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si coaching itu sendiri. Benar ya Pak Fir ya. Jadi kita sebagai coach mungkin bagusnya mendengar dulu, Iya. ya, mendengar dengan baik dulu, baru kemudian kita bisa membantu teman kita suatu coaching Iya. untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Iya. coachingnya. Nah, bagus sekali Pak Fir tadi sesi coachingnya dengan Iya. Bu Fatma. Semoga nanti coaching-coaching berikutnya Pak Fir bisa lebih mantap ini Siap. sesi coachingnya. Iya, iya. Ya, kira-kira demikian saja Pak Fir ya, Iya, iya. sesi supervisi hari ini. Iya. Terima kasih Pak atas Saya juga terima waktunya. kasih Bu atas waktunya Ya. sudah melakukan kegiatan pengamatan terhadap coaching yang kami lakukan. Iya, sama Pak ya. Iya. Kemudian Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Diana, bagaimana kabarnya? Baik, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Semoga hari ini Ibu Diana siap untuk melakukan coaching ya terhadap rekan Ibu Diana, Pak Fir ya. Iya. Nah hari ini sebelum Ibu melakukan proses coaching
tersebut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang bentuk penilaian yang akan kita nilai, yang akan saya nilai pada saat terjadinya proses coaching. Nah, saya akan mendiskusikan dulu bentuk penilaian apa yang akan kita lakukan pada saat coaching antara Ibu Diana dengan Pak Fir. Proses coaching yang akan Ibu lakukan itu harus sesuai dengan alur kita, di mana pada alur kita itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya dan bagaimana responsif coaching terhadap pertanyaan yang Ibu berikan. Terus harus diingat di mana di dalam proses coaching itu harus ada prinsip yang akan menjadi penilaian bagi saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching tersebut, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan apa yang harus dikembangkan pada saat coaching nanti? Iya. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu kehadiran umum, kemudian mendengarkan aktif, kemudian akan menggali, memberikan pertanyaan berbobot agar supaya coaching saya itu bisa menggali potensinya dalam menemukan solusi terhadap permasalahan. Jadi di bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Kalau menurut saya lebih menekankan pada pemberian pertanyaan berbobot supaya coaching dapat menggali potensinya dalam menemukan solusi untuk masalah. Jadi indikator ketercapaian dari tujuan penghilangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini itu yang seperti apa yang Ibu ingin capai? Indikatornya itu supaya coachingnya bisa tergali potensinya dalam menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya sebagai observasi sebelum Ibu melakukan coaching. Nanti setelah Ibu melakukan coaching kita akan bertemu lagi. Terima kasih Bu. Ya. Ya, selamat siang Pak Fir. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, siang ini saya dalam keadaan baik. Walaupun sebenarnya ada beberapa mungkin nanti yang saya keluhkan pada Bu. Nah, ini hari Pak, siang hari ini kita coachingnya sebentar ini ya Pak ya. Kira-kira sesi ini hanya berlangsung 15 sampai 20 menit lah Pak ya. Nah, saya ingin memastikan kalau sesi ini berjalan baik. Kemudian ini bersifat rahasia Pak, antara kita berdua saja. Walaupun ada nanti video dipergunakan hanya sekedar untuk video pembelajaran bagi rekan CGP yang lainnya Pak ya. Tidak apa-apa ya Pak ya? Siap. Oke, nah sekarang Pak, topik apa yang kita bahas pada sesi coaching kali ini? Ya, mungkin pada coaching kali ini mungkin nanti yang ingin saya angkat ini terkait ini kan nanti bulan Desember ini kan persiapan ujian sudah mulai semester. Insya Allah kalau ada halangan kan minggu depan. Mungkin terkait dengan ketidakhadiran siswa di pada saat ujian. Nah, maaf sebelum lebih jauh Pak ini saya ingin tanya, dari sesi coaching kita ini tujuan Pak Fir ini dari sesudah percakapan ini apa? Tujuan pada kegiatan coaching kali ini nanti saya berusaha nanti mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Sebenarnya masalah ini rutin hampir tiap tahun sebenarnya terkait dengan ketidakhadiran siswa pada saat ujian. Apakah ujian semester, ganjil, genap maupun nanti pada saat ujian akhir untuk kelas 6. Nah, topik ini kayaknya menarik ini Pak ya. Nah, bisa Pak Fir ceritakan lebih spesifiknya deh, bagaimana sih situasinya ini? Oh iya, kalau ini kan saya saat ini kan yang ada di Provinsi Aceh. Mungkin Ibu tahu sendiri terkait dengan daerah-daerah pesisir terkait dengan kehadiran yang sebenarnya yang dikhawatirkan saat ini nanti pada saat ujian minggu depan ini kita pada ujian semester. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu biasanya itu anak-anak ketika pada hari H itu mereka ke kota. Ya, artinya mereka ke kota ini mereka ikut orang tua dengan alasan berbagai macam. Mungkin karena angka pengantin. Padahal kalau dipikir pengantin ini kan bukan keluarga dekat sebenarnya, tapi karena orang tua itu, akhirnya jadi itu juga seperti itu. Iya. Isinya seperti itu Pak ya. Iya. Nah, kira-kira ada faktor lain nggak yang mempengaruhi sampai permasalahan ini terjadi?
Kalau faktor lain selain tadi ikut orang tua ke kota, mungkin pada saat musim misalnya nelayan, istilahnya di sana kan bongkar ikan, bongkar. Artinya ketika bongkar ikan itu banyak anak itu yang ikut bantu. Otomatis kalau ikut bantu kan dikasih juga bayaran. Nah, mereka tertarik itu, apalagi kan bayaran 100.000, 50.000 hanya bongkar ikan saja ya, satu orang. Ya itu mungkin faktor lain terkait dengan ketidakhadiran siswa pada saat ujian. Ini berarti tahun lalu. Iya, seperti itu. Nah, kira-kira Pak Fir kedepannya ini kriterianya maunya seperti apa sih kondisi dari kondisi? Oh iya, terkait dengan kondisi yang saya harapkan nanti. Ini kondisi ini bukan saja harapan saya sendiri, tapi harapan seluruh warga sekolah yang ada di Pulau Kedungaren. Ya, harapan kami ya terkait dengan nanti pada saat ujian, apakah nanti ujian semester ganti ini, semester genap maupun ujian akhir kelas 6 ini, mudah-mudahan nanti 100% anak-anak hadir pada saat ulangan semester. Kalau pengalaman yang lalu itu ketidakhadirannya terkait dengan tadi ikut orang tua ke kota atau bongkar ikan, bantu nelayan atau bantu orang tua. Nanti harapannya ke depannya ini tidak lagi seperti itu. Artinya 100%. Selama ini kan ada kebijakan tersendiri dari kami sebagai guru maupun atasan kami sebagai kepala sekolah itu kebijakannya sangat luar biasa. Artinya sebenarnya tidak bisa ditoleransi lagi seperti itu. Tapi karena ada kebijakan yang kami anggap luar biasa, kami memberikan pengulangan atau remedial kepada siswa tersebut seperti itu. Oke. Ya. Nah, dari percakapan ini Pak, kira-kira langkah awal apa yang sudah bisa Pak Fir mungkin Oke. mulai terapkan ya Ya. terhadap permasalahan ini? Terkait dengan masalah ini, langkah awal mungkin seperti yang kami lakukan sebelum-sebelumnya, persiapan ujian mungkin kolaborasi antara guru dan kepala sekolah membahas masalah ini. Kemudian mungkin kedua kami mengundang orang tua untuk melakukan komunikasi terkait dengan kehadiran anak, terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang paling utama sebenarnya bagaimana kita menguatkan lagi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang kita buat bersama murid tadi. Artinya sebenarnya yang diharapkan di sini dengan adanya keyakinan kelas, kemudian keyakinan sekolah maupun kesepakatan sekolah, yang diharapkan sebenarnya bagaimana bentuk tanggung jawab yang ada pada diri siswa itu sendiri. Mungkin langkah awalnya seperti itu, terutama memberikan penguatan terkait dengan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah yang sudah kita buat secara bersama dengan teman-teman tersebut. Beberapa alternatif ya yang sudah Bapak sampaikan ini, kira-kira hal apa yang bisa mewujudkan hal tersebut terjadi? Terkait dengan supaya terwujudnya rencana kami itu memang perlu sebenarnya bagaimana kami sebagai guru, kemudian tenaga kependidikan, kepala sekolah, komite, mungkin nanti dalam waktu dekat ini perlu berkolaborasi sebenarnya, berkolaborasi penuh, artinya bukan setengah-setengah. Kadang ada dalam hati tapi di sini mungkin yang paling utama juga sebenarnya bagaimana pimpinan kita bisa memberikan motivasi kepada kami ataupun kita sebagai guru juga bisa memberikan motivasi kepada rekan sejawat terkait masalah ini seperti itu. Ya. Ya. Nah, betul sekali Pak Fir ya. Nah, kira-kira nih dari sekian banyak itu sudah alternatif yang Pak Fir akan pilih Iya. apa nilainya nih Pak Fir? Oh ya, terkait kapan itu? Ini kan ujian ini dekat dengan insya Allah sesuai dengan edaran dinas itu di Kementerian Pendidikan insya Allah tanggal 6 ya mungkin sebulan dari sini saya kembali ke Pulau ya insya Allah secepatnya kami akan melakukan alternatif terkait apa yang saya sampaikan tadi, mengingat ini sebenarnya mepet ini ya, tapi artinya kami juga tidak terlalu berharap bahwa ini akan berjalan lancar atau sukses, tapi setidaknya kami akan melakukan itu dengan kondisi atau waktu. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu coaching Ibu dia? Ya, senang Bu bisa coaching teman untuk menggali potensinya dalam mencari solusinya untuk dirinya sendiri. Senang melihatnya. Jadi apa nih yang Ibu lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan dari si coaching? Nah, tadi waktu sesi coaching
saya berusaha menerapkan alur cerita dengan melakukan misalnya dulu, kemudian identifikasi permasalahannya seperti apa, kemudian aksi rencananya, kemudian yang terakhir itu bentuk tanggung jawabnya. Nah dari sana saya sudah lihat, oh ternyata Bu Dia sudah mempunyai planning atau solusi lah terhadap permasalahannya sendiri. Ya, ya Bu, tadi saya sudah memperhatikan setelah melakukan coaching sangat sesuai dengan alur kita, dari tujuan umumnya, identifikasi, reaksi nyata dan tanggung jawab, sangat sesuai dengan alur kita. Nah, tadi juga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya pada coaching, sehingga coaching itu bisa menggali potensinya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching tadi? Untuk kedepannya tuh kalau coaching lagi, saya harap saya bisa mengembangkan kompetensi dalam kehadiran fullness dengan mendengarkan aktif. Karena saya berpikir untuk meng-coaching teman, sebaiknya memang kita hadir penuh waktu mereka bercerita dan juga mendengarkan dulu. Jadi kita bisa menggali potensinya nanti, memberikan pertanyaan berbobot supaya dia dapat solusi terhadap dirinya pada permasalahannya sendiri. Terima kasih Bu atas waktunya saya. Siang Bu Diana, bagaimana kabarnya? Siang Bu Fatma, kabar baik. Bagaimana Ibu kondisinya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, ini jadi apa topik percakapan kita hari ini? Ini loh Bu, saya lagi galau mengenai kedisiplinan siswa di sekolah saya ini. Kayaknya semakin kurang kedisiplinan. Maksudnya situasi yang sekarang ini yang dihadapi seperti bagaimana? Kayak gini, kalau dulu itu siswa saya rasa lebih banyak berwaktu, tapi masalahnya dulu saya kenakannya itu sanksi. Nah sesudah itu saya coba terapkan konsekuensi kan, tapi malah saya lihat ini penerapannya kalau sesudah konsekuensinya malah semakin kedisiplinannya semakin berkurang. Jadi apa kira-kira yang mempengaruhi sampai hal itu bisa terjadi? Kalau dipikir-pikir mungkin konsekuensinya apakah kurang tegas ya, apakah bisa saja dari faktor waktunya dalam artian kan sekarang sudah mendekati musim liburan, anak-anak sudah selesai ujian semester, nah itu mungkin juga mempengaruhi psikologi mereka ya, jadi agak-agak mungkin merasa longgar. Jadi dari situasi ini Ibu Diana mengharapkan situasi yang seperti apa yang sebenarnya yang diharapkan? Waktu kami rapat bersama sudah pasti dengan penerapan konsekuensi kita harapkan itu semakin meningkat kedisiplinannya, harusnya sudah full time, tidak terlambat, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya malah tambah banyak yang tidak tepat waktu datangnya. Jadi kira-kira menurut Ibu apa kira-kira yang bisa membuat apa yang diharapkan dari itu bisa terwujud? Ya dari itu karena saya merasa mungkin konsekuensinya kurang tegas, jadi saya berpikir sebaiknya kita lakukan rapat kembali dengan semua pihak di sekolah, pihak guru, pihak kepala sekolah Kepsek sudah pastinya, kemudian pihak orang tua siswa, termasuk siswanya juga, sebaiknya kita kumpul bersama untuk membahas konsekuensi yang lebih baiklah ke depannya. Jadi gagasan untuk menyelesaikan masalah ini itu menurut Ibu tadi apa? Seperti apa? Seperti mengadakan rapat bersama, Ya. kemudian kumpul lagi, bikin kesepakatan baru, kemudian memberikan konsekuensi yang lebih tegas lagi terhadap kedisiplinan waktu tersebut. Untuk melaksanakan itu, kira-kira apa yang perlu Ibu persiapkan? Kalau yang dipersiapkan ya waktu ya Bu ya, untuk segera mengadakan rapat. Nah kebetulan ini kan anak-anak siswa kami ini sudah ujian semester, jadi saya rasa persiapan untuk rapatnya lah sebaiknya dipercepat. Apalagi kan akhir tahun ya Bu ya, tentunya nanti orang tuanya semuanya masuk musim liburan seperti itu. Apakah hal itu bisa memastikan kegiatan yang bisa berjalan dalam waktu dekat ini? Kalau saya rasa sih
bisa, soalnya siswa sudah selesai ujian secara medialnya, jadi bisa segera dipercepatlah waktu rapatnya. Jadi setelah diadakan rapat, kira-kira kriteria seperti apa yang Ibu inginkan? Apa yang Ibu inginkan bisa terjadi? Nah, kalau sesudah rapat nanti ada terbentuk kesepakatan baru, diharapkan konsekuensinya lebih tegas sehingga siswa-siswa kami ini lebih disiplin waktunya. Jadi nanti semester awal tahun depan ini kan kita lihat penerapannya lagi ke depannya. Semoga sudah 100% lah kehadirannya tepat waktu seperti itu. Jadi kesimpulan dari bincang-bincang kita kali ini kira-kira seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut saya kan awalnya galau ya soal indisipliner siswa ya. Nah, setelah Ibu Fatma tanya-tanya nih, nah, akhirnya saya berpikir oh iya ya sebaiknya diadakan rapat kembali bersama supaya didapat kesepakatan bersama yang baru lagi, kemudian menerapkan konsekuensi yang baru lebih tegas. Semoga ya harapannya siswa-siswa kami ini lebih disiplin lah. Ya, semoga ya Bu Diana, Iya. semua yang Ibu Diana harapkan bisa terlaksana dan permasalahannya dapat selesai. Semoga pada saat kita bertemu nanti masalahnya juga sudah